Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara sekalian, marilah selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa kita masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, tentunya nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan ibadah puasa dilanjutkan dengan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu Allah masih kasih sayang kepada saya. Sebelum masuk bulan puasa saya masuk rumah sakit, tapi Allah berkehendak lain terkait dengan saya ditemukan pada bulan suci Ramadan saat ini 1445 Hijriah. Saya masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saya terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah mendoakan saya bacakan suratul Fatihah, sehingga kita masih sama-sama melaksanakan ibadah kita di masjid kita yang kita cintai ini. Tentunya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut sahabat dan keluarga. Bapak dan saudara sekalian, saya teringat sekali dan ada di dalam pikiran saya terkait dengan surat Al-Zariyat ayat 56. Allah mengatakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku. Allah menyatakan seperti itu. Antara jin dan manusia, kita sebagai manusia yang diciptakan bentuk yang sangat sempurna harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah bukan semata-mata hanya untuk sholat, puasa, zakat, haji, tetapi segala aktivitas kita dengan ikhlas, baik itu bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Jangan kita selalu mengeluh seperti ini. Maka dengan itu kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senyum saja termasuk ibadah. Oleh karena itu, Bapak dan saudara sekalian, saat ini kita sudah memasuki hari yang keempat, dan juga ada yang melaksanakan sudah hari kelima bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita yang lalu mendapatkan maghfirah dan amalan dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus terang Bapak dan saudara sekalian,
nanti saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah kita yang kita laksanakan di dunia ini bukan saja ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah-ibadah yang lain, itu untuk diri kita sendiri. Bahkan juga banyak sudah mengatakan bahwa ibadah, terutama sholat, banyak sholat kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami saya mengingatkan kepada Bapak dan saudara sekalian, bukan saja kepada Bapak, tapi untuk diri saya sendiri. Terus terang saya sekarang sedang pengawasan dokter juga terkait dengan penyakit saya. Untuk itu saya mohon kepada Bapak dan saudara sekalian untuk mendoakan kita selalu sehat walafiat. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, apalagi pada bulan suci Ramadan ini, bahkan sampai baik 10, 100, 700 pahala yang dilimpahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada saat hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja syafaat yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW pada kita, akan tetapi puasa ini akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa tersebut adalah bukan saja hanya menahan makan, minum, dan berhubungan dengan suami istri di siang hari, bahkan juga membaca Al-Quran. Syafaat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala maka sering Ustaz penceramah kita mengatakan bahwa puasa adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kita. Maka dengan itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa bulan Ramadan karena iman. Banyak di sana kata kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita muslim, katanya beriman, tetapi dia tidak melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Bahkan kita sendiri saja belum tentu ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saya mengingatkan untuk diri saya dan Bapak Ibu sekalian, pahala puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan memberikan pahalanya kepada kita. Bahkan banyak yang mengatakan pada saat kita juga berwudu siang hari, sebelah kita juga akan berwudu, kita korupsi untuk seteguk air, sebelah kita pun tidak akan mengetahui. Tetapi dengan keimanan kita, justru itu kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengingatkan kepada Bapak dan sekalian, ini yang sering kita lupa, ini yang sering kita lalai terhadap apa yang kita lakukan setiap saat, setiap hari yang kita lakukan. Kita dalam puasa ini, yang pertama yaitu berbohong. Ini sering kita lakukan kepada diri kita sendiri. Salah satu contoh yang sangat simpel saja,
kita masih ada di rumah, kita mau bekerja, tapi pimpinan kita, atasan kita menelepon kepada kita, Pak, sudah di mana? Aku sudah di jalan, sebentar lagi sampai, padahal masih di rumah. Itu salah satu pembohongan kita yang kecil saja, apalagi bohong-bohong yang besar. Satu kali kita bohong kepada orang lain, bagaimana caranya kita menghindari kebohongan-kebohongan lagi kepada orang-orang yang selanjutnya. Satu bohong, kedua bohong, ketiga, dan seterusnya. Jangan sampai kebohongan kita itu akan terdeteksi oleh teman-teman kita bahwa kebohongan kita itu betul-betul terjadi. Itu yang sangat simpel sekali. Apalagi dalam berbuka puasa, dan juga kita di kantor seperti apa, kepada Bapak dan Saudara kalian, terutama yang masih bekerja, ini harus kita hati-hati terhadap nilai ibadah puasa kita pada saat ini. Karena biar bagaimanapun, ini yang akan menghilangkan amal ibadah puasa kita. Puasa tidak membatalkan kita berbohong kepada orang lain, tetapi nilai ibadah puasa kita tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita sering bergunjing, berghibah kepada teman kita. Bahkan dalam ilmu tasawuf lebih berat daripada zina. Kalau kita berbuat zina kepada orang lain, kita cukup meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menghapuskan segala dosa yang kita perbuat. Tetapi kalau hibah, kita tidak tahu siapa orang yang kita harus hibah, dan kita minta maaf kepada siapa. Itu yang sangat berat. Bahkan di dalam Allah Subhanahu mengatakan, hibah adalah memakan bangkai saudara kita sendiri. Itu sangat sekali. Kita kadang-kala lupa diri, walaupun kita bercanda dengan teman-teman sekalian, kita berhibah kepada teman kita, saudara kita, apalagi saat ini. Mudah-mudahan utuh sudah berlalu, pilpres sudah berlalu, kita jangan bertengkar-kaitkan dan seperti itu. Sudah, kita fokus kepada amal ibadah kita pada saat ini. Karena biar bagaimanapun jangan sampai ibadah puasa kita hanya kita mendapatkan lapar dan haus saja. Allah berkatakan, kami shaimin ila ju'i wal matas. Kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk kita mencegah daripada perbuatan dalam kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu mengadu domba. Ini sering, apalagi dengan sosmed sekarang yang sedang bertebaran di mana-mana. Saya sangat miris sekali kadang-kala membaca dari informasi-informasi dari teman-teman. Saat ini kita sedang berpuasa, ya sudah, kita tutup saja, tidak usah dipublikasikan kembali karena kita sedang berpuasa. Ini akan menghapus daripada nilai ibadah puasa kita. Selanjutnya yaitu yang akan menghilangkan
Inilah ibadah puasa kita, yaitu sumpah palsu. Nah, inilah Bapak dan sekalian, terutama kepada teman-teman kita yang masih bekerja, apalagi sebagai PNS, setiap jabatan naik itu akan disumpah di atas Quran. Demi Allah saya bersumpah. Tetapi setelah dia mempunyai jabatan, kesempatan, dan juga peluang yang dia lakukan, nah ini dia akan melaksanakan korupsi dan lain sebagainya. Ini hati-hati Bapak dan sekalian. Saya mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman saya yang masih bekerja, mudah-mudahan ayo kita sama-sama tingkatkan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu memandang dengan pandangan syahwat. Kita sering berjalan dimanapun ataupun di rumah sendiri dengan keluarga kita, mari sama-sama kita tahan dan juga kita ikhlas untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan ibadah kita tahun ini betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan kepada Bapak dan Saudara sekalian. Mudah-mudahan masalah yang sekecil ini pun, kalau kita perhatikan yang kita sehari-hari kita lakukan, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita ikhlas menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walidin sholihah walatin nabi mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi bi rahmatihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu biha min jamil ahwali wal amwat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tatahhurna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha innaka al-darajat wa tuballighuna bi aqsal khairat wa al-mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma sultanil azim wa zulmanil qadim wa zulmanil karim wa mustajabah. Akil hasad wa nazir wa sirrul ya baru lazina innahu lamanun wa ma huwa mustajabul laki Musa Sulaiman Dawud alaihi salam tawil berhajat kul jaqul batil kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara. Allahumma inna sallallahu salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Yasri wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi saqatil maut wa najata minan nar wa labba inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Hamid ya Muliku ya Mu'id ya Rahim ya Wadud rahmatika bi masyiatika bi kaman siwak. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa
والدينا ربنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم غفور كريم طيب وفاء عنا يا كريم وجعلنا من الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi